Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia dasar, mata kuliah kimia dasar. Topik kita adalah hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia itu adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia secara berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Kan kita di video sebelumnya sudah pernah mempelajari apa itu metode ilmiah, bagaimana tahapannya, kemudian saya juga sudah memberikan contoh. Nah, para ilmuwan terdahulu sebelum bisa menentukan hukum dasar kimia, beliau pun juga melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan metode ilmiah untuk melakukan eksperimen. Nah, hukum-hukum dasar kimia ini penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Aspek kuantitatif ini meliputi keterkaitan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, sedangkan aspek kualitatif meliputi penentuan zat. Nah, berikut ini, di bawah ini sudah terpampang banyak sekali foto-foto dari para ilmuwan kimia. Yang pertama adalah Anthony Lavoisier, kemudian Marcel Proust, ada John Dalton, Gay-Lussac, dan Amadeo Avogadro. Secara pribadi saya memang lebih suka mencari bagaimana sosok ilmuwan-ilmuwan kimia itu sehingga bisa diketahui fotonya dan perawakannya pada zaman dahulu yang ilmunya bisa kita nikmati hingga saat ini. Oke, yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jadi, sebelum kita masuk ke hukum kekekalan massa, pernahkah kalian mengingat ada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau juga tidak dapat dimusnahkan, hanya saja dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya, pernahkah kalian mengingat itu? Nah, hukum kekekalan massa itu sama, bahwa massa itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan, hanya saja dia dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi atomnya itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dirubah menjadi atom lain dan hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. Itu adalah hukum kekekalan massa Bapak Lavoisier, dan pada intinya beliau itu ingin menunjukkan bahwa massa total zat sebelum reaksi itu sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jadi, antara sebelum dan setelah reaksi pasti selalu sama jumlah atom-atomnya. Hanya saja yang berubah adalah susunannya dan partikel zatnya itu menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Bapak Lavoisier ini sebelumnya melakukan eksperimen bahwa dalam suatu reaksi pembakaran atau reaksi dengan penambahan oksigen, itu menghasilkan zat lain. Dan massa oksigen yang bereaksi ini harus juga diperhitungkan. Gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia sebagai pereaksi ataupun hasil reaksi juga memiliki massa yang harus ikut diperhitungkan dalam pengamatan kuantitatif setiap reaksi. Misalnya, kita melakukan pembakaran lilin. Lilin itu kita bakar, artinya dibakar itu kan direaksikan dengan oksigen. Lilin yang terbakar akan menghasilkan api. Api itu akan menghasilkan abu dan uap air dan juga asap. Nah, asap ini yang berupa karbon dioksida ataupun karbon monoksida harus diperhitungkan karena memiliki massa. Karena massa total sebelum dan setelah reaksi harus selalu sama. Kita ambil contoh, ada besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, maka caranya adalah kita buat persamaannya seperti ini. Massa besinya 21 gram, massa belerangnya ditanyakan, dan massa besi belerangnya adalah 33 gram. Karena hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh bahwa massa belerang adalah massa besi belerang dikurangi dari massa besi, sehingga 33 dikurangi 21 gram, hasilnya adalah 12 gram. Ini menunjukkan bahwa antara penjumlahan massa besi dan massa belerang itu sama dengan akumulasi dari massa besi dan belerang. Jadi sebelum dan setelah reaksi selalu sama. Nah, ini ada soal yang lain, silakan dikerjakan. Pada wadah tertutup, sebanyak 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen, menghasilkan kalsium oksida.
Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan? Ini gampang banget, kita hanya perlu mengurangi jumlah kalsium oksida dikurangi dengan jumlah kalsium. Maka akan diketahui berapa massa oksigen yang dibutuhkan. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah, sekaligus untuk berlatih sehingga hukum Lavoisier ini segera menancap di otak kalian. Oke? Silakan video ini di-pause, kemudian dikerjakan. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah hukum Proust. Sebelum kita masuk ke hukum Proust, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Bahwa besi yang direaksikan dengan belerang, katanya sebagai berikut. Reaksinya adalah seperti ini ya. Fe ditambah S menjadi FeS dengan ketentuan massa Fe dibandingkan massa S dibandingkan massa FeS adalah 56 dibanding 32 dibanding 88. Nah, jika besi belerang yang dapat direaksikan masing-masing 64 gram, maka hitunglah massa besi dan belerang yang bereaksi. Massa FeS yang terbentuk dan massa zat yang tersisa ini silakan dikerjakan. Ini adalah contoh mengerjakan soal yang seperti itu. Jadi kita buat dulu perbandingannya seperti apa. Tadi kita sederhanakan ya, sehingga kita peroleh perbandingan yang paling kecil adalah 3 dibanding 8 dibanding 11. Kemudian sudah diketahui bahwa massa karbonnya adalah 15 gram. Dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa massa oksigen yang diperlukan, cara mencarinya adalah perbandingan massa yang ingin kita ketahui dibandingkan dengan massa yang sudah kita ketahui dikalikan dengan berat yang sudah kita ketahui. Misalnya perbandingannya oksigen ini adalah 8, kemudian sudah diketahui adalah 3, 8 dibanding 3 dikali 1,5 hasilnya adalah 4 gram. Sama halnya ini cara mengerjakan untuk mengetahui massa karbon dioksida yang terbentuk. Perbandingan karbon dioksida adalah 11 dibanding 3 dikali 1,5 sama dengan 5,5 gram. Nah, berdasarkan persamaan hukum Lavoisier, maka bisa kita ambil simpulan bahwa massa karbon dengan massa oksigen itu hasilnya adalah 1,5 gram ditambah 4 gram, maka 5,5 gram. Seperti itu. Ini adalah cara lain untuk mengerjakan soal yang seperti tadi. Silakan diamati, caranya hampir sama. Kalau menurut saya lebih mudah yang pertama, tapi kalau menurut kalian lebih mudah yang kedua, caranya bisa pakai cara yang kedua untuk kalian mengerjakan. Yang selanjutnya adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, pada eksperimen reaksi unsur hidrogen dengan unsur oksigen membentuk senyawa air, diperoleh bahwa perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen yang bereaksi selalu tetap, yaitu 1 dibanding 8, yang membuktikan bahwa pernyataan di atas sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Ini merupakan hukum Proust yang menunjukkan bahwa hukum perbandingan tetap itu selalu sama. Jadi, ketika karbon dioksida, ini ada contoh lagi, senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3/8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Jadi ini adalah cara yang digunakan untuk mengerjakan soal perbandingan dari hukum kimia dasar yang dicetuskan oleh Bapak Proust. Jadi caranya adalah seperti ini, kemudian ini adalah cara yang lainnya. Kemudian untuk soal yang ini, yang Lavoisier tadi, ini, silakan dua soal ini dikerjakan sebaik mungkin sehingga diperoleh jawaban. Selain itu, selain untuk berlatih, diharapkan dengan kalian mengerjakan soal ini, maka ilmu yang sudah diperoleh bisa langsung dipraktekkan sehingga mudah diingat. Oke, untuk selanjutnya adalah
hukum Dalton atau hukum perbandingan ganda, dan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap ikuti terus video ini, jangan di skip, jangan dilompati, agar penjelasan yang diperoleh bisa secara menyeluruh atau komprehensif dan tidak terlewati. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.